Hai, halo, saya Dr. Fani Imanuddin M. Biomed. Saya adalah dokter anti-aging and wellness dan juga lifestyle speaker. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sharing mengenai kaitannya kesehatan kulit dengan diet gluten free. Apa itu gluten free? Sebelum kita tahu kaitannya dengan kesehatan kulit, kita sudah harus tahu juga apa itu gluten. Jadi gluten ini adalah protein yang terdapat dalam hasil persilangan gandum yang juga dihasilkan oleh barley ya atau jelai. Nah, di gluten tersebut itu memiliki dua jenis protein yang berbahaya, yaitu glutenin dan gliadin. Dan ini kalau misalkan tercampur dengan air atau masuk ke dalam tubuh kita, itu akan bertekstur seperti konsistensi lem. Jadi akhirnya sifatnya dia akan mengikat dan juga akan sulit dicerna oleh tubuh. Memangnya kenapa kalau kita harus mengkonsumsi gluten free? Karena penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh tubuh kita itu semuanya berasal atau root cause-nya itu adalah dari pencernaan. Biasanya dia akan memberikan damage pada lapisan di usus ya, di permukaan usus yang akhirnya memberikan dampak kebocoran halus pada usus kita. Dan di mukosa usus ini bertugas untuk menyaring toksin yang masuk dari makanan. Dan kalau misalkan kondisi usus kita ini tidak baik lagi, maka toksin yang harusnya tidak bisa masuk ke peredaran darah kita akan menjadi lebih gampang untuk masuk. Dan ini yang salah satunya bisa menyebabkan toksin pada anggota tubuh kita, kemudian juga termasuk di kesehatan kulit kita. Jadi tentunya salah satu yang bisa merusak kesehatan pencernaan itu adalah makanan-makanan yang mengandung gluten, mengandung dairy, ya, itu yang dan processing food. Dan itu yang harus kita hindari. Contoh makanan yang mengandung gluten itu adalah tepung gandum, tepung terigu yang biasanya digunakan untuk cake, terus kemudian kue-kue, ya, dan juga roti dan pasta. Dan biasanya untuk orang-orang yang memiliki intoleransi terhadap gluten itu akan membahayakan dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit. Contohnya seperti celiac disease kalau sudah bertambah lebih parah ya. Nah, celiac disease ini biasanya akan terjadi yang namanya autoimmune response, sehingga kalau kita mengalami yang namanya celiac disease, maka pencernaan kita akan terganggu dan bisa terjadi kerusakan pada dinding usus kita. Nah, jadi yang disebut dengan gluten free itu adalah makanan-makanan yang tidak menghasilkan gluten. Dengan kita mengkonsumsi gluten free, maka kita akan menjaga kesehatan pencernaan kita. Dan otomatis gluten free ini as a beauty food. Contohnya adalah yang pertama, yang paling mudah kita dapatkan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian kita juga bisa mendapatkan makanan gluten free dari tepung singkong, ubi-ubian, terus kemudian bisa juga dari kentang, ya, nut and seeds, kemudian juga bisa dari berries, ya, dan kita bisa mengkonsumsi yang seperti chlorella, spirulina, green alga, ya. Jadi itu adalah bahan-bahan yang bisa meningkatkan kemampuan kulit untuk beregenerasi dengan lebih baik lagi. Terus kemudian juga bisa dari flaxseed, quinoa, lalu makanan-makanan lain yang sifatnya bukan karbohidrat, yaitu protein. Jadi protein ini bisa bersifat hewani dan juga bisa dari nabati. Kesehatan kulit itu adalah proteksi pertama untuk kita, ya. Jadi kita perlu menjaga kesehatan kulit kita itu mulai dari awal, ya. Nah, apa yang ditampilkan oleh kesehatan kulit kita itu biasanya tercermin juga dari kesehatan internal. Memang ada hubungannya antara pencernaan, kemudian brain dan juga skin. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan ketiga unsur ini. Jadi kemungkinan bisa terjadi yang namanya skin rash,
terus bisa kemudian terjadi yang namanya alergi, ya. Terus kemudian juga bisa terjadi yang namanya jerawat, gitu. Jadi pentingnya kita memberikan makanan yang gluten free itu adalah tujuannya tidak hanya untuk kesehatan kulit saja, tapi juga yang terpenting adalah di kesehatan pencernaan. Karena kalau misalkan kita mengkonsumsi gluten free itu terus-menerus, maka biasanya orang itu akan terjadi yang namanya gluten intolerance. Nah, kalau sudah terjadi yang namanya gluten intolerance, ini akan lama-lama mengakibatkan keluhan ya, contohnya seperti kembung, terus kemudian diare, lalu juga rasa tidak nyaman pada perut ya, dan akhirnya menjadi leaky gut syndrome, menjadi kronik inflamasi. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang gluten free, contohnya seperti yang sudah tadi saya sebutkan, itu akan memberikan dampak baik kepada pencernaan karena pencernaan ini bisa meregenerasi dan juga bisa memperbaiki kondisi mikroorganisme yang ada di dalam pencernaan. Dan juga bisa menyeimbangkan hormon dan bisa membantu juga untuk antiinflamasi. Jadi bisa mengurangi inflamasi dari usus yang sudah terpapar oleh makanan gluten tersebut. Selain makanan-makanan yang sudah saya sebutkan seperti sayuran, buah-buahan, makanan lain yang juga sangat baik untuk kesehatan kulit itu adalah almond. Dan kita tahu sendiri, almond itu banyak sekali fungsinya karena dia mengandung healthy fats. Healthy fats ini sangat berpengaruh untuk kesehatan kulit. Karena apa? Karena healthy fats ini dia juga bisa bersifat seperti antimikroba ya, dan juga kalau almond itu dia mengandung rangkaian kalsium, magnesium, zinc ya yang dibutuhkan oleh kulit. Terus kemudian juga almond ini adalah super nutrien untuk keseluruhan tubuh kita. Dalam hal kesehatan kulit, almond ini sangat membantu untuk meregenerasi atau menstimulasi kolagen. Jadi kulit kita akan lebih kenyal, lebih halus ya, dan juga lebih bright. Itu caranya kita bisa melakukan almondnya yang roasted ya, atau dipanggang. Kemudian juga kita bisa membuat cookies ya, dengan menggunakan kacang almond, dan contohnya seperti yang ada di Blackmon ya, yang dihasilkan oleh ladang 5. Atau juga bisa kita mengkonsumsi raw almond atau seperti susu almond. Dan ini juga sangat baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan dan juga orang yang ingin menurunkan berat badan. Manfaat diet gluten free untuk kesehatan kulit. Nah, yang pertama, salah satunya kita bisa memberikan energi yang lebih untuk tubuh kita. Jadi kita sebut dengan more energy, more beauty, ya. Nah, selain itu yang kedua, kita juga bisa menyehatkan pencernaan kita. Dengan pencernaan yang lebih sehat atau yang kita sebut dengan clean body, ya, itu akan menjadi tubuh kita akan menjadi lebih sehat lagi, otomatis pasti fungsi dari semua organ tubuh kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita menghindari penyakit-penyakit yang bisa berhubungan dengan toleransi atau sensitivitas terhadap gluten. Jadi kita bisa menghindari yang namanya penyakit irritable bowel syndrome, kita bisa menghindari penyakit leaky gut, kita bisa menghindari penyakit alergi, dan juga yang lebih parah lagi kita bisa menghindari yang namanya penyakit autoimun yang disebut dengan celiac disease. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi hanya satu jenis dari makanan yang mudah untuk kita cerna. Contohnya seperti rib fruit atau non-starch vegetables ya, yang tidak mengandung tepung-tepungan. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengkonsumsi buah-buahannya lebih dulu, lalu kita baru bisa mengkonsumsi makanan yang lain, contohnya protein dan healthy fats. Nah, kalau yang ketiga kita bisa memix antara protein yang hewani dan nabati. Jadi jangan dalam waktu bersamaan kita memix dua jenis protein yang sama. Rule yang keempat adalah kita bisa memix antara two starch. Jadi kalau misalkan mungkin tepung singkong ya, ubi-ubian, kita bisa gabungkan dengan sayuran gitu. Contohnya mungkin kayak di
di apa tuh makanan tradisional ya, contoh seperti kayak semanggi ya. Nah itu kita bisa mengkombinasikan sayuran dengan tepung singkong atau dari bahan yang dari singkong atau ubi-ubian. Terus kemudian yang kelima itu kita bisa mengkonsumsi buah waktu perut kosong, bisa meningkatkan enzim yang ada di lambung kita untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Terus kemudian yang rule ke-6 itu kita bisa mengkombinasi healthy fats dan karbohidrat. Ya, jadi kalau kita bisa mengkombinasi contohnya kayak kacang-kacangan tadi, nut and seeds dengan sayur-sayuran. Nah, itu akan sangat bagus sekali. Nah, rule yang ketujuh yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita harus bisa mengkonsumsi juga fermented food. Jadi fermented food ini tujuannya adalah untuk meningkatkan mikrobiota dalam pencernaan kita. Contohnya seperti prebiotics, probiotics ya. Prebiotics kita bisa dapatkan dari psyllium khas, sayur-sayuran ya, dan juga dari makanan olahan yang bisa meningkatkan probiotik ya. Dan kita bisa mengkonsumsi probiotik juga, jadi bisa dari tempe, bisa dari miso soup, bisa dari kimchi, kemudian acar-acaran, kita juga bisa mengkonsumsi sourdough itu juga bisa dari roti tapi yang sudah difermentasi, dan terakhir bisa juga dari kombucha, gitu. Jadi itu kaitan diet gluten free dengan kesehatan kulit. Juga kita harus cukup minum air putih ya. Kemudian kita juga harus bisa tidur kurang lebih sekitar 7-8 jam untuk orang dewasa. Lalu kita jangan lupa kita harus bergerak juga, move untuk olahraga 30-45 menit ya sehari, dan hindarkan stres juga akan bisa membantu juga untuk kesehatan kulit kita dan kecantikan kita. Gimana? Tertarik untuk ikut diet bebas gluten? Your clean body is a beautiful body.